Halo guys, selamat datang di channel gue. Apa kabar kalian semua guys? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk bahagia dan tetap semangat guys. Ketemu lagi sama gue, Yudi Jatnika, yang akan sharing ilmu-ilmu yang berguna. Masih pada tema design thinking. Kali ini gue akan ngebahas tentang primary dan secondary research. Kedua hal ini dapat dilakukan pada tahap emphasize dalam design thinking. Oke, mari kita langsung saja ke materinya. Materi yang pertama adalah tentang pengertian. Pengertian tentang primary research dan secondary research. Untuk pengertian tentang primary research adalah pengumpulan informasi langsung dari orang, pengguna, dan para pihak yang terlibat. Ini membantu desainer mendapatkan wawasan, memahami kebutuhan pengguna, dan mengidentifikasi titik-titik masalah. Pengertian yang kedua tentang secondary research adalah pengumpulan informasi dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti buku, artikel, laporan, penelitian pasar, dan analisis data. Materi selanjutnya adalah tentang langkah-langkah pada primary dan secondary research ya. Oke, kita bahas dulu tentang primary research. Metode primary research yang umum digunakan dalam konteks design thinking adalah yang pertama adalah wawancara pengguna. Berinteraksi dengan individu untuk memahami pengalaman mereka, preferensi, dan tantangan terkait masalah atau proses tertentu. Yang kedua adalah survei dan kuesioner. Mengumpulkan data terstruktur dari sampel user yang lebih besar untuk mengidentifikasi tren, preferensi, dan masalah umum. Yang ketiga adalah observasi. Mengamati dan mempelajari user dalam lingkungan alami mereka untuk memahami perilaku dan kebutuhan mereka. Yang keempat adalah pembuatan prototipe dan pengujian. Ini adalah membangun prototipe produk dan mengujinya langsung oleh user untuk mengumpulkan tanggapan dan melakukan literasi atau pengulangan. Yang kelima adalah workshop co-creation. Workshop co-creation adalah sesi kolaboratif yang melibatkan pengguna, perancang, dan para pihak yang terlibat untuk bersama-sama menyusun ide dan solusi. Selanjutnya adalah pekerjaan secondary research atau langkah-langkah secondary research untuk membantu pemikir desain. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang pertama adalah memahami landscape. Memahami landscape mendapatkan gambaran tentang ruang masalah, tren, industri, dan praktek terbaik atau best practice. Ini bisa sangat berharga pada awal project design. Yang kedua adalah benchmarking. Membangun solusi, produk, atau layanan yang sudah ada untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang memungkinkan pengambilan keputusan desain yang terinformasi. Yang ketiga adalah analisis pasar. Analisis pasar menilai kondisi pasar, persaingan, dan hambatan atau peluang potensial. Yang keempat adalah analisis data. Pada tahap analisis data, ini akan memanfaatkan data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan tentang perilaku dan preferensi pengguna. Langkah yang kelima dan yang terakhir adalah studi kasus. Menganalisis contoh dunia nyata atau real world dari masalah serupa dan bagaimana masalah tersebut diselesaikan. Menarik inspirasi dan pelajaran darinya. Demikianlah seputar aktivitas dalam primary dan secondary research. Baik primary research maupun secondary research adalah proses iteratif atau berulang dan berkelanjutan. Dalam konteks design thinking, digunakan untuk memberikan informasi pada setiap proses desain. Primary research membantu memahami user dan menghasilkan wawasan, sedangkan secondary research memberikan konteks dan perspektif yang lebih luas. Integrasi kedua jenis penelitian ini memastikan pemahaman holistik tentang masalah, kebutuhan pengguna, dan solusi potensial. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan antara primary research dan secondary research. Perbedaan yang pertama pada primary research dan secondary research adalah pada sumber datanya. Pada primary research, mengumpulkan data langsung dari subjek yang diteliti seperti pengguna, pelanggan, atau para pihak yang terlibat yang berinteraksi secara langsung dengan masalah atau produk yang sedang dirancang. Sementara pada secondary research,
Ini akan menggunakan data yang telah ada, seperti buku, artikel, laporan pasar, studi kasus, dan data historis yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Lalu perbedaannya yang kedua adalah tujuan utama. Tujuan utama pada primary research adalah untuk mendapatkan wawasan langsung dari individu atau kelompok yang terlibat, sehingga desainer dapat lebih memahami kebutuhan, pandangan, dan pengalaman pengguna. Sementara tujuan utama pada secondary research adalah untuk memberikan konteks, informasi latar belakang, dan pemahaman tentang masalah atau industri yang sedang dirancang. Lalu perbedaan yang ketiga adalah pada metode. Metode pada primary research meliputi wawancara pengguna, observasi, survei, pengujian prototipe, serta berinteraksi langsung dengan user dan para pihak yang terlibat. Sementara metode pada secondary research melibatkan analisis sumber data yang telah ada, seperti membaca, memeriksa, merangkum informasi yang relevan. Perbedaan lainnya adalah misalnya pada primary research lebih mementingkan pada wawasan pribadi. Primary research memungkinkan desainer untuk membangun hubungan pribadi dengan user dan mendapatkan pemahaman mendalam tentang perspektif dan pengalaman mereka. Perbedaan selanjutnya pada primary research adalah lebih subjektif. Hasil primary research dapat bersifat lebih subjektif karena mereka didasarkan pada pandangan dan pengalaman langsung individunya. Sementara perbedaan pada secondary research adalah lebih objektif. Secondary research bersifat lebih objektif karena menggunakan data yang telah dikumpulkan tanpa interaksi langsung dengan subjek. Perbedaan yang kedua pada secondary research adalah efisien. Secondary research sering digunakan untuk mempercepat proses desain dengan memberikan pemahaman cepat tentang konteks dan tren yang relevan. Baik, demikianlah perbedaan antara primary research dan secondary research. Dalam design thinking, seringkali efektif untuk menggunakan kombinasi primary research dan secondary research. Primary research memberikan wawasan yang mendalam dari pengguna, sementara secondary research memberikan konteks dan informasi yang lebih luas. Kombinasi keduanya membantu desainer untuk membuat solusi yang lebih baik dan lebih informatif. Oke guys, terima kasih udah nyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat. Gue Yudi Jatika pamit dan nantikan video-video gue selanjutnya.